Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita terus berjuang tentang program KB. Salut, kita punya Pak Gubernur, Pak KDM yang juga artinya teguh, konsisten, ya, terus ya gimana saja. Dan sekarang Aki kemarin sudah bicara bahwa ada degradasi komitmen, degradasi pandangan. Terutama ada orang yang seorang komentator di TV mengatakan bahwa negara maju itu adalah negara yang banyak anaknya. Itu dari mana konsep itu? Kan Aki juga berapa tahun? 3 tahun ya. Menulis, walaupun mungkin itu karena di lokal, di majalah Sunda Midang, itu hanya orang Jawa Barat yang tahu itu. Aki menulis tentang program-program TFR di tiap-tiap negara ya. Makanya ini kewajiban kita lengah mungkin, karena tetap bahwa juru bicara kita yang paling utama sekarang adalah itu tidak rubah dari dulu. Seniman itu termasuk para YouTuber, para wartawan itu para YouTuber segala macam. Ini kelihatannya sekarang jadi sepi begitu ya. Karena kita fokus ke pembangunan keluarga. Bahkan sekarang beberapa tahun itu orang seolah-olah BKKBN itu stunting begitu. Gitu mikirnya. Padahal kan sebetulnya kita itu ya itu dari KB-nya. Intinya ya di belakang stunting itu. Oke lah, ini yang perlu ditentukan. Aki mau melanjutkan dengan pengalaman Aki. Ini supaya biar wawasan kita tambah. Agustus tahun 2008, Aki dimutasi atau dipindahkan dari Ciamis ke Jakarta. Ke Jakarta ya, Agustus 2008 itu. Jadi Aki di Ciamis kurang lebih 6 tahun, Aki dimutasi lagi. Begitulah 22 kali Aki mutasi. Nah, jam 14 siang, lupa harinya Aki ya, tanggalnya 25 atau berapa lupa ya. 14 siang Aki dilantik di Geraha itu BKKBN ya oleh Pak Sugiri. Jam 15 Aki harus rapat. Begitu di Jakarta cara kerjanya. Jam 15 harus rapat di kedeputian. Deputinya yaitu Pak Pranyoto waktu itu, Deputi KS namanya. Nah, ada 5 direktur di situ. Ya, direkturnya dianggap baru aja. 3 dari daerah, 2 yang di pusat. Yang dari pusatnya adalah Pak Hardianto. Kalau tidak salah geser ke ekonomi. Kemudian Pak Sunarto di situ, yang 2 di pusat. Yang dari daerahnya pertama Pak Marlis. Ya, Pak Marlis dari Riau. Ya. Marlis Alamsa kalau tidak salah. Sekarang katanya udah meninggal ya. Kemudian Aki dari Ciamis dan 1 kepala BKKBN Sultra, Sulawesi Tenggara, pindah juga ke pusat. Itu rapat berlima. Setelah rapat-rapat pokok dipimpin oleh Pak Pranyoto, itu sebenarnya dipercepat rapatnya. Jam 5 baru selesai. Karena Aki harus datang ke pertemuan ulama. Pertemuan ulama terbatas, artinya tidak se-Indonesia. Itu pertemuan ulama di tingkat pusat dan beberapa lokasi provinsi yang berdekatan aja. Di salah satu hotel Hilton atau apa, Aki lupa begitu ya. Begitu Aki linglung di Jakarta baru saja dilantik, terus mengikuti rapat, terus Aki harus menuju ke hotel dan minta Pak Pranyoto ke Aki supaya Aki duluan ke sana karena Pak Menteri Agama akan hadir dan Dirjen Bimas Islam. Termasuk para direktur dari Kemenag ya. Dirjen Bimas Islamnya waktu itu adalah Pak Najarudin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama. Gitu. Itu ya cerita. Aki belum punya supir pusat. Makanya juga pakai mobil, kalau tidak salah bukan dari Ciamis ya, dari Ciamis atau mobil Aki pribadi. Dan pengemudinya adalah keponakan dari Ciwidey. Sarua pada tidak tahu Jakarta, macet total. Nah, ketika macet total,
ditanya bagaimana kualitas. Aduh Pak, kalau Bapak pakai mobil ini bisa 2 jam lagi ke sana. Tapi kalau Bapak pakai motor, pakai ojek itu bisa 10 menit. Oh begitu. Jadi Aki turun dari mobil ya, langsung Aki naik ojek. Dan mobil karena juga tidak bisa balik lagi ke Halim, minta diantar oleh taksi. Jadi taksi memandu mobil ke Halim, yaitu sopirnya keponakan Aki naik ojek. Alhamdulillah datang ke sana, Pak Menteri Agama sudah datang, Pak Dirjen sudah datang, beberapa dari Kemenak. Apa yang dibahas di situ? Ya akhirnya Pak Giri sudah datang, Pak Prangito sudah datang, rapat dimulai kurang lebih jam 19-an lah begitu. Lalu membahas 2 soal. Yang pertama membahas buku Keluarga Sakinah. Nah, buku Keluarga Sakinah ini adalah buku yang dibikin oleh BKKBN bersama MUI, bersama beberapa ulama, diatasnamakan Bapak Sugiri Sarip, dan itu buku itu diminta ke Iran. Jadi oleh Republik Iran untuk minta dijelaskan buku itu dalam bahasa Arab. Jadi persiapan itu, siapa yang mau diutus ke Iran dan lain sebagainya. Begitu. Dan apa yang dirumuskan kekurangan-kekurangannya. Yang kedua adalah persiapan muktamar ulama, ya, muktamar ulama di Padang Pariaman, di Padang, Sumatera Barat. Jadi itu 2. Dan kita, Pak Giri minta supaya kita mengusulkan kembali tentang fatwa vasektomi. Gitu ya. Nah, udah itulah. Tidak diceritakan bagaimana stresnya Aki ya. Jadi direktur baru. Payah. Ya. Setelah itu pulang rapat ya. Kita siap-siap. Yang terutama yang ke Padang ini. Karena waktunya cuma berapa hari ya setelah itu. Dan Pak Giri minta untuk pertemuan dengan MUI untuk sebagai pembekalan kepada para peserta muktamar itu dijelaskan. Ya, Aki ada tim yang diberangkatkan oleh Pak Giri untuk rapat di kantor MUI pusat. Nah, dari dokternya yang menjelaskan tentang medisnya tidak tanggung-tanggung. Pak Giri mendatangkan atau kita mendatangkan Pak Afan Samulu dari Lampung, yaitu bekas Menteri Agama. Itu yang menjelaskannya. Kemudian yang menjelaskan program yang berkaitan dengan dukungan syariat Islamnya bukan Aki. Aki gak dipercaya ya. Harusnya kan Pemot yang menjelaskan, tapi tidak. Akhirnya adalah Pak Furqon Al-Farid ya. Pak Furqon Al-Farid, Aki hanya sebagai moderator waktu itu. Sayangnya waktu kita mengadakan pertemuan itu sudah mepet waktunya. Jadi berangkatlah ke sana, kita juga berangkat ke mana? Ke Padang, tapi tidak masuk ke muktamar, kita ada di luar saja. Kontak-kontak dengan Bapak yang timnya dari sana. Ternyata kita juga masih belum berhasil. Alasan utamanya tetap masih berada di antara spacing dan stopping. Di antara pemandulan ya dan penjarangan. Itu saja. Kalau kita bisa membuktikan bahwa ada yang bisa lagi punya anak setelah vasektomi, itu bisa dulu waktu itu. Tapi kita belum bisa waktu itu. Akhirnya kita katakanlah bukan gagal ya, sukses tertunda. Nah, pulang dari sana ya, Kang Dedi Hermawan, Kabid di Pemot, itu beliau punya program untuk kampanye ulama. Artinya pertemuan ulama. Di mana? Di 7 regional. Ya, Sumatera, regional Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya sampai ke timur ya, sampai ke Makassar. Makassar itu adalah regionalnya timur yang meliputi dari Sulawesi dan dari Papua. Ya, itu kumpul di situ. Siapa narasumbernya? Narasumbernya adalah 2 yang paling utama, banyak ya di tiap wilayah, tapi yang 2 utama. Pertama Pak Quraish Shihab, Direktur Al-Quran Indonesia dan sebagai mantan Menteri Agama. Itu bukan edel-edel. Yang kedua adalah narasumbernya Kiai Haji Nazaruddin Umar, Direktur Jenderal Dirjen
Bimas Islam. Di situ dibahas ya tentang vasektomi, dijelaskan tidak ada yang mengharapkan mutlak. Ulama juga, para ulama yang menentang di Padang, yang minta di Padang juga dijelaskan. Tapi tetap pada saat itu kita belum bisa menunjukkan rekanalisasi yang real karena orangnya belum ketemu air. Tapi sudah dijelaskan bahwa ada rekanalisasi. Itu tujuh ulama itu seluruh Indonesia kan, misalnya regional mana Sumatera itu kan meliputi dari mulai Aceh sampai ke Lampung. Ya, regional Jawa itu sampai ke itu NTB kan. NTB salah satu yang waktu itu pengusul untuk minta bukti daripada rekanalisasi. Itu perjuangan ya. Jadi Aki keliling. Jadi Aki kalau mengatakan guru ya guru Aki ke Pak Quresyihab ya, dengan ke Pak siapa? Ke Pak Najarudin Umar. Kalau dikatakan tim ya tim. Aki menjelaskan programnya di 7 tempat itu ya. Bapak-bapak itu yang menjelaskan tentang syariat agama Islamnya. Bahkan Aki pulang dari sana waktu di Bandung juga minta Ibu Ida Indrawati ya sebagai kabid KB waktu itu pertemuan ulama minta Pak Quresyihab, tapi tidak kesampaian karena Pak Quresyihab-nya sedang berada di tanah Arab gitu ya, dalam waktu yang cukup lama. Segitu aja dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.